itu sebenarnya ke 50 kembali ke awal. Ini kan permintaan dari masyarakat untuk menjadi $10 nih. Nah, $10 Mm-mm. itu adalah promo pada saat itu. Tapi $10 itu wah banyak nih masyarakat. Tapi kalau sudah $10 terus untuk menaikkan ke dalam balance itu nggak bisa nyampe. Nanti operasionalnya keteter. Mm-mm. Ini dagang soalnya dagang-dagang barang gitu loh. Jadi kalau dagang Iya. barang tentu kita harus menambahkan modal sehingga produk kita semakin banyak kan. Sehingga ada keamanan waktu kita memutarkan modal kita itu menjadi balance-nya bagus. Itu Ya tujuannya. kalau saya pribadi sih ya, yang kalau udah kayak ini mau naik mau enggak itu terserah. Intinya ikut ya ikut gitu kan. Keuntungan Yang kompensasi. di Ya, belakangnya ini bisnisnya itu. Kebanyakan komentar gitu. terima kasih loh Pak. Ini Pak Sapri. Luar biasa loh. Tapi tidak apa-apa. Maksudnya teman-teman yang memang keluar daripada sistem itu atau tidak mau mengerjakan lagi, ya nanti satu saat kembali karena di situ kan eh, tidak ada kemana-mana ini perhitungannya. Kompensasinya Iyalah. malah ditambah. Nah, kalau dia Ya sama di dengan betul. $10, berarti ketemu kerugian dikit. Mm-mm. Karena orang makin banyak, Pak. Orang makin Iya banyak, benar. operasional, kita harus perbanyak. Dan siapa Iya. nih yang mengerjakan proyek ini? Dan pengembalian kepada masyarakat, kenapa ada referral? Referral itu kan membantu kita, nggak usah keluarkan iklan, uang itu, Iya. tapi kita kembali ke masyarakat. Nah, itu yang kompensasi itu kembali lagi ke kita uang Mm-mm. itu. Itu maksud tujuannya, Mas Sabri. Ya Sama sampai dengan itulah sampai apa namanya tuh upline saya sampai entah sekarang kemana dia di chat pun udah dibalasnya oh itu kata ya. nah, marah sama Ya, saya karena saya protes kalau kayak gitu kan supaya penyampaiannya enak gitu sayanya ke yang lain kayak gitu maksudnya. ya ada kalanya seperti itu nggak siap dengan jawaban. Kenapa? Iya. Kita sebagai narator kepada narasumber, narasumber ya diperintahkan oleh Paloma Asia Pacific Limited. Kita berhubungan dengan Mm-mm. direktur marketing, ya kan, direktur Iya. operasional. Apa ketika angkat itu apa resikonya? Itu pasti sudah diperhitungkan dengan matang. Iya. Karena Ya ini kalau kan sudah saya pribadi sih Pak udah paham di ya, apa di pertimbangan Paloma ini gitu kan. ya. Nah, yang yang belum pengalaman nah ini yang susahnya itu. Betul, betul, betul. Jadi yang belum pengalaman, ayo kita sama-sama belajar di Zoom. Ya kan, pengetahuan apa tentang keuangan Hmm. ada, tentang manajemen ada. Nanti saya masuk ke dalam 5 langkah untuk sukses, 5 langkah untuk closing sudah kita lakukan Iya. atas permintaan teman-teman kan. Bagaimana mau sederhana Nah, untuk menawarkan proyek ini, begitu. Jadi berarti semakin naik levelnya kita. intinya ya Pak ya, di intinya kita barulah intinya baru. Nah, baru itu baru punya modal bisa bulan. Ya, Nah, sama dari dengan gini. nah, Maksudnya kalau kita modal naik lagi upgrade perusahaan itu perlu upgrade. upgrade. Bagaimana keamanan itu? Orang sudah terlalu banyak nih. Keamanannya bagaimana? Ya Iya. harus upgrade mulai dari volume modalnya, dari cara sistemnya, pengembalian kepada anggota dan member itu seperti apa. Jadi di situ ada namanya win-win solutionnya seperti apa. Sehingga anggota dan member diuntungkan. Begitu. Nah, Pak Sopri. Silakan Pak Sopri. Saya ada Pak Sopri nih, kayaknya di jalan nih beliau ini. Enggak di Jadi, jalan saya, di Pak dalam Sapri. rumah. Ya, masih Ya, ada? Masih ada pertanyaan yang masih, lain? Tidak? masih. Ya. Di sini berarti selama ini menabung ya, Pak. Gimana? Bisa menabung. Namanya safe haven. Safe Menyimpan di haven. USDT. USDT itu adalah salah satu penyimpanan. Kalau di program cryptocurrency ya. Salah Maaf, satu Prof, enggak penyimpanan. kedengeran itu nama motor, Prof. Sebentar ya, ada yang terbuka soalnya. Saya matikan, nanti saya minta buka ya. Sebentar ya, Ya. saya matikan dulu. Biar kita
Bisa dengar ya suara brother semua, saya matikan dulu. Silakan angkat. Pak Sabri. Silakan Pak Sabri. Nggak kedengeran dari tadi. Ya, sekarang Ber- kedengaran ya tes. Heeh. Berarti di sini di Paloma bisa menabung. Iya, itu salah satunya. Heeh. Karena namanya Terus safe yang gitu. kedua bisa mempertambahkan modal modal investasi itu dari Ya, 10, 10 dan 10. Kayak gitu kan betul. jelasnya. Ya. Jadi saya enak itu nyampaikan di yang masih baru kayak gitu. Kalau saya sih udah lama, biarin saja bau naik mau enggak, yang penting kita ikut ya ikut kayak gitu kan. Tapi ingat ya teman-teman, sudah ada tadi saya dengar informasi dari teman-teman yang lain dengan sistem ini dia coba melakukan referral sehingga bagaimana dia dalam 1 bulan itu dapat 12 juta. Ini nggak main-main. Dia mulai dari $10 loh. $10. Ah, kan? Iya, mulai dari Iya, 10 dolar. Berarti kalau iya 12 saya juga juta, udah ngerasakan sih, Bob. $100 dia dapat, Pak. Saya sih sudah Lebih. mendapatkan itunya, Eh, merasakan dari $10 itu gitu kan. iya. Jadi kenapa Kalau kepada teman-teman ya, makanya kita angkat yang 30 itu 10 itu hanya promosi sebenarnya. Kita awalnya kan 50 nih. hmm, Maka iya, sekarang kita bagaimana memberikan kejelasan kepada teman-teman yang sudah masuk 10. Apa iya, keuntungan 10, apa kerugian 10. Ya kan? Apa hmm, keuntungan 30, apa kerugian $30. Kita jelaskan ke iya, teman-teman yang lain. Jadi awal itu $50. Kita mau mau kembali ke biaya awal itu karena tidak bisa maka kita ambil tengah. Maka kita buatlah soalnya 30. kayak gini loh, Prof. Pertanyaannya ini di calon member lah intinya kan belum daftar mau Ya, apa gitu kan dia protes dulu. Nah, ya, saya menunjukkan 30 cash, $30 lah intinya kan. ya. Nggak ada yang rendah kah? Kayak gitu kan dia pertanyaannya. Ada yang bilang ada yang rendah. $10 ada tapi dapat 0,1%. Iya, paling dibilang kayak gitu. Ya, kalau $30 dia beda lagi, sama aja gitu. Nah, Maksudnya eh, dalam dalam hal nilainya itu kan sama gitu, tapi dalam penghasilannya iya. berbeda. Penghasilannya berbeda. Jadi yang sepuluh Ya, dolar kita tutup ya untuk orang yang awal lagi ya maksudnya. Kenapa mulai dari mm-mm, $30 untuk balancekan lagi? Karena orang iya, semakin banyak. Kalau orang semakin mm-mm, banyak, kalau kita hanya $10, pembagiannya nanti terpecah-pecah. iya, Dan bagaimana membalancekan perdagangan itu ya kita harus naikkan lagi jumlah nilainya. mm-mm, Itu kan betul, itu kan dagang sebenarnya, perdagangan. Kalau toko kita sudah rame, kita pasti naikkan lagi dong mm-mm. jumlah Macam dari kayak produknya sembako kita lah, untuk menghasilkan lebih banyak lagi. Banyak lagi dia mm-mm, tumbuh, kita naikkan lagi level modalnya. mm-mm, Nah, seperti itu dagang. Tapi kalau modalnya iya, rata 10 aja, kita nggak bisa naik nanti. Waktu iya marketnya benar, berubah, kita nggak bisa ngambil keuntungan yang lebih banyak di dalam market itu. Heeh, Itu salah satunya, Pak Sapri. iya. Oke, Prof. Oke, Terima kasih, Sapri. udah jelas. Jadi saya Ya, menyampaikannya enak kayak gitu, bisa 10 dulu tambah lagi kayak gitu kan. ya, ya. Terima kasih. Kita buka untuk Pak Sunario ya. Setelah Pak Sunario ada Pak Asep ya. Silakan Pak Sunario. Terima kasih Pak Sapri ya. Thank you. Pak Sumario. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak Sumario. Malam rekan-rekan. Mohon izin nih, Pak Prof. Saya Ya, cuman Malam juga. untuk menambahkan aja. Kayaknya ya, ini kan bagus programnya seperti yang kita pakai sistem kedua ini dengan menambahkan $30 itu baik lah. Karena ya, menambah kita di profit kita. Cuman kan kita melihat juga di banyak member ini yang sudah pertama-tama mulai dengan nilai $10. Karena awalnya juga seperti itu. Emang lama, ya, nilainya lama. Karena profitnya kecil. Apakah ya. tidak ada kebijakan daripada Pak Loma itu sendiri untuk yang $10 itu dipertahankan dulu lah profitnya sampai masa kontraknya selesai. Jangan sampai sekarang ini kan begitu ada perubahan tanggal 11 kemarin, langsung dia diputuskan menjadi ke 0,1. Kan terlalu jatuh lah dia itu loh kan. Jadi kita kasihan juga dengan rekan.
Apakah ada nggak kebijakan di bawahnya seperti, ya bertahan dulu lah. Kalau memang masih yang dia $10, biarlah dia nilai seperti kemarinnya, profit seperti kemarin. Kalau dia memang mau lebih baik seperti yang dengan program yang kedua, ya silakan menambah dengan $20 lagi. Sampai dia bisa sama dengan yang lainnya. Nah itu aja Pak Prof, mohon izin Pak Prof. Thank you Pak Sumario. Ya, jadi ini sebenarnya pertumbuhan pasar itu sangat cepat sekali gitu loh. Ini juga keuntungan buat teman-teman sebenarnya. Jadi sebuah sistem kalau sudah diletakkan, artinya apa? Dia tentu mau mengambil keuntungan yang lebih besar. Nah, kalau $10 kita pertahankan terus, sementara perusahaan punya sebuah sistem yang memang harus mengambil keuntungan yang besar, dan pengembalian kepada anggota dan member menjadi tujuan utama, artinya ini adalah hal-hal yang bagus gitu loh. Tapi kalau masyarakat bilang, ah, saya mau $10 aja terus, nanti nggak bisa maju-maju loh. Nggak bisa dapat hasil yang lebih bagus. Bisa dipertahankan, bisa dipertahankan. Jadi tidak ada bagian yang memang yang $10, ada bagian yang $30, ada bagian yang lebih besar lagi gitu. Jadi ini dalam dalam pembicaraan bisnis gitu ya, maksudnya bagaimana bisnis ini dikembangkan secara bagus dan baik. Tentu ada keuntungan yang ya win-win solution. Memang ada yang memang bertahankan eh, apa namanya sebuah perusahaan kebijakan mereka gitu loh. Dari kebijakan-kebijakan seperti ini apa risikonya? Dalam perputaran keuangan ini apa risikonya? Itu sudah ada juga gitu. Jadi silakan Ibu Dewi, mungkin mau menambah Ibu Dewi. Pelan-pelan saja Ibu Dewi, biar suaranya bisa kedengaran. Silakan Bu Dewi. Tidak, saya Ya, ingin bertanya lagi, Pak. silakan. Tidak ingin menjawab. Ingin bertanya kok, nanti saja. Ya. Oh, ingin bertanya. Iya, ya. Ditulis saja di chat nanti ya kalau bertanya. Teman-teman mau nambahin mungkin. Pak Asep Gumilar mau nambahin Sumario, Pak untuk Pak Sumario silakan Pak Asep Gumilar. Ya, selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Jelas sekali suaranya. Assalamualaikum salam. Selamat malam semuanya. Jadi gini, Prof. Tadi Ya, Prof bilang bahwa 10 dolar itu tidak saking banyaknya kita yang ikut loh member. Jadi untuk membalanskan sistem atau yang ada di Paloma itu kita harus upgrade dari $30 gitu, Prof ya intinya. Jadi gini, Prof, menurut saya apakah tidak bisa bahwa yang $10 itu betul kata Pak Sumario itu tetap dengan presentase yang tetap, tapi kan bisa di-upgrade itu sama orang-orang yang berinvest besar, Prof. Jadi mungkin saya orang awam mungkin bisa balance, Prof, atau seperti apa sistem di Paloma ini, karena kan kita yang invest yang besar itu kita kurang paham atau kurang tahu gitu kan, Prof. Jadi kita bisa sistem itu bisa balance dengan yang $10 ini. Jadi karena mengupgrade the sistem atau memperluas jaringan seperti itu, Prof. Uh, itu sih mungkin pendapat saya itu apakah seperti itu dengan sistem di Paloma, Prof. Gitu aja sih, Prof. Coba. ya. Jadi Jadi gimana? Iya, kalau Prof. yang kalau yang sudah Maksudnya besar Pak Asep misalnya, Gumilar itu subsidi silang, begitu ya Pak ya? Iya betul. Maksud saya seperti itu. Jadi tetap nah, aja. Soalnya member-member saya, maaf ya, waktu promo itu ya banyak yang $10, Prof. Ada juga yang lebih. Cuman mereka kayaknya belum selesai kontrak, Prof. Gitu loh. Itu Betul, yang dipertanyakan. Apakah betul kan gitu. apakah dia akan selesai kontrak dulu, dibiarkan, misalkan yang 180 atau 90 hari. Tapi kan mereka agak khawatir juga nih. Jangan-jangan nanti, maaf ya, mungkin akunnya ditutup kah atau apa, mungkin ada perasaan seperti itu, harus 30 apa diwajibkan atau tidak kan. Pertanyaan seperti itu, makanya saya kurang paham. Makanya apakah diwajibkan? Betul kata Prof. Kalau $30 itu akan jadi akan menambah penghasilan, betul, paham. Cuman kan masalahnya itu mereka belum pada selesai gitu, Prof. Coba mohon penjelasannya, Prof. ya banyak sebenarnya ketika hal ini dijunkan ya banyak langkah buat para anggota dan member agar mempunyai sebuah kejelasan.
Dia kalau misalnya sudah masuk 10, terus dia mau kembali top up, boleh 10. Boleh 10 mulainya. Jadi ketika dia mulai dengan 10, masuk ke 10 lagi, artinya $20 dia masuk ke dalam sistem baru. Tapi kalau dia tetap bertahan di dalam sistem yang lama, ya pembagiannya tetap ada di 0,1. Betul. Kenapa di 0,1? Karena ada perdagangan yang terus berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada mereka yang sudah masuk di atas $50, itu paling tidak kan cuma sedikit. Kenapa ada perubahan ke $30 itu, kenaikan dari $10 ke $30 itu? Karena itulah cara bisnis yang tidak merugikan juga, itu kan ada kompensasinya kembali lagi ke kita. Betul. Nah, kalau yang $10 ada nggak kompensasinya? Ada juga dari hadiah rekrut, ya kan? Itu pengembalian juga sebenarnya masih berlaku seperti itu. Cuma pengembalian persentasenya aja diperkecil yang awalnya kan 0,2, 0,3, ya 0,5 begitu. Jadi ada kompensasinya juga. Coba perhatikan di situ, ada kompensasinya semua. Jadi nanti kalau misalnya kita boleh naikkan 10, ya silakan naikkan 10. Cuma kan ada juga nanti hadiah kompensasi masuk ke dalam USDT itu. Itu begitu. Nah, Ya. pertanyaan saya gini, Prof, maaf, dipotong, Prof. Misalkan kata Pak tadi Sapri itu mencicil $10, apakah pihak dari Paloma itu, dari Pak Henrikus ya, akan menerima transferan dari orang yang $10 itu, Prof, atau gimana, Prof? Langsung masuk ke akun mereka, Prof? Kalau Pak Hendrikus itu kan sebagai exchanger-nya kita. Betul. Nah, jadi sistem yang akan berperhitungan itu ada di Paloma. Betul. Ketika uang itu berputar, perhitungannya ada di Paloma. Hendrikus hanya sebagai exchanger-nya kita. Money changer lah, money changer-nya kita. Nggak, maksud saya begini, Prof. Kan tadi Prof bilang tuh bisa $10 dulu, maksudnya mau ke 30 nih, mau upgrade nih. Iya, Misalnya $10 dulu nih, kan otomatis via itu dong, Pak, Messenger itu kan ke BCA ya kalau nggak salah ya. ya. Nah, apakah itu langsung masuk ke mereka yang mau upgrade jadi misalnya 10 jadi 20 tuh, akan langsung otomatis ke 20 langsung tambah, Bro, atau gimana, Bro? Atau nunggu nanti genap 30 atau gimana ya? Kita belum paham itu, Otomatis, Bro. Pak. Saya sudah nyoba otomatis. Jadi Terima berdua, kasih. otomatis. Jadi Otomatis ya, Pak ya? 20 dolar, Oke. Iya. $20 ya. Saya kemarin top up, kalau nggak salah dari itulah, dari apa namanya, dompet tunai. Saya Ah, investkan lagi, di situ jadi 32. Oke. Maksud saya Bertambah kalau seperti itu. terus kalau Pak, dari ini, maaf, maaf. Terus Pak, halo Pak. halo Pak Sapri. Halo. Ya, 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 terus kedengaran. ya di situ kan saya kan kemarin dari dompet tunai, bukan dari apa namanya tuh akun GoPay, bukan dari dompet tunai. Saya investkan ke 10, jadi bertambah 32 di situ, otomatis ya, langsung kembali ke 180 hari. ya. Mungkin Pak Sapri udah punya member bawah ya. Maksud saya yang belum nih, maksudnya yang ya masih belum punya referral lah gitu. Jadi dia akan menambah dengan via bank transfer ya kan Pak. Jadi itu yang saya belum paham gitu, maksudnya akan masuk langsung kayak Pak Sapri itu kan di dompet tunai langsung pasti otomatis Pak, karena kan itu di akun sendiri kan Pak, tidak di luar. Menurut saya tidak di bank lain gitu, ini kan akun dompet tunai langsung masuk lagi ke akun buat di nambah invest ya Pak, seperti itu ya Pak. Iya. Betul. Nah yang $10 ini Pak yang masih lama kontraknya misalnya 90 hari kan, itu otomatis baliknya lama kan Pak ya kan gitu loh. Saya paham itu nggak bakalan $10 Ya, agak malah. Jadi dia mau maaf ya nambah Pak, sebelumnya. Maaf, dipotong dulu ya Pak ya. Maaf ya. ya. Kemarin kan aku top up dari akun GoPay punya bapak saya. Ya. Dari situ
Saya top up berapa 10 tambah 10 lagi, Ya. jadi otomatis dia itu kan 10 kan lebih, itu lebih 10-nya 21-an lah, seperti itu dia. Jadi otomatis sendiri. Maaf Pak Iya, Sapri, saya mau tanya. Itu dompet kalau kita store dari GoPay, masuknya kan ke dompet USDT. Iya. Sedangkan kalau di akun kan dompet tunai. Itu kan nggak Heeh. bisa langsung diinvest kan Pak? Itu Enggak, mesti dipindah ditransfer dulu dulu. ke dompet terdaftar. Iya, ditransferkan dulu ke dompet terdaftar. Nah, pertanyaannya Pak Asep tadi, yang $10 tadi, apakah prosesnya masih sama atau tidak? Itu bukan otomatis, Pak. Ada langkahnya berarti. Itu kemarin sih otomatis Bu, saya tuh. Otomatis dia. Jadi Semuanya tidak yang ada perlu di situ saya melakukan investasi, tidak perlu melakukan langkah investasi. lakukan lah. Itu dia pertanyaan. Ya, pokoknya sistemnya harus diinvestasikan dulu. Menurut saya begitu benar, Bu. Jadi harus dialihkan dulu, dipindahkan dulu dari dompet tunai. Ya itu kalau emang seperti itu kan, Bu. Kalau mau upgrade Ya, dari akun kita pribadi, maksud saya dari dana itu kan, Bu, dari bank. betul. Berarti prosesnya, baik itu kita top up atau kita mau reinvest lagi dari dompet tunai, itu tetap sama, Pak. $10 pun tetap sama prosesnya. Tidak ada yang berubah. Betul, tidak yang berubah. Oh, berarti Pak Prof, maaf mau tanya Pak Prof, berarti bisa seperti itu ya sistemnya. Kalau ada yang mau upgrade ke 30, jadi 10, mungkin besoknya lagi 10 gitu, Prof. Bisa. Karena mungkin keadaan finansial mereka kalau Prof ya begitu ya. Bisa. Siap. Oke, Prof, jelas. Terima kasih, Prof. Profesornya kemana ini? Mas Dimas Pratama ada pertanyaan tuh. Sok, Mas. Ya, Bu. Maaf, Prof. Suaranya nggak kedengaran, Prof. Suara Prof-nya nggak kedengaran, Prof. Suara saya yang nggak kedengaran, lupa saya buka. Maaf. Silakan Pak. Oke, Pak Asep, udah ya ininya ya pertanyaannya. Siap, Oke, siap, thank Prof. you Pak Asep. Thank you. Oke, Pak Dimas Pratama, silakan. Siapa? Mau maaf sebelumnya ini, Pak. Ya, Kan ide, tadi saya saran, lihat itu, tanya. ya Pak. Kan tadi Ya, saya lihat di grup itu, Pak. ya. Ada member katanya itu, jika suku bunga naik, suku bunga naik dolar, itu sistem volume akan mengikuti harga suku bunga tersebut, Pak. Apakah betul itu, Pak? Gimana pertanyaan kalau suku Maksudnya bunga? suku bunganya, Pak, kalau misalkan naik, Pak, apakah nanti sistem volume akan mengikutinya juga, Pak? Sama seperti sekarang, Pak, yang dari $10 ke $30, Pak. Oh, kalau yang volume untuk modal itu berbeda sekali. Berbeda, nggak ada hubungan dengan kenaikan dari dolar itu. Nggak ada. Kita semua menyeimbangkan saja stabilitas layanan dan keberlanjutan usaha dalam hal ini. Jadi bahwa kenaikan harga bertujuan untuk menjaga keinginan bisnis dan layanan stabilitas jangka panjang. Kalau dolar ya kita ikutin dolar aja, nggak ada pengaruh ke sananya. Itu cuma untuk alat pembayaran kan gitu. Oh iya, Tuh, Pak. jadi kita ingin memastikan bahwa produk dan layanan tetap tersedia, ya kan, bagi teman-teman dalam jangka panjang. Peningkatan membantu kita menjaga stabilitas usaha dan terus melayani teman-teman dengan baik seperti apa, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil atau cash flow yang memang bisa menunjang kebutuhan itu yang paling penting dulu.
Kalau naik pun yang $30 itu kan artinya ada penambahan lagi ke kita. Lebih bagus lagi posisinya. Begitu ya Pak ya? Iya Pak. Satu lagi Pak. Apa Apakah aja? nantinya $30 itu akan tetap Pak atau akan naik lagi Pak mengikuti perkembangan pasar Pak? Ya, jadi ini hanya stabilitas layanan dan keberlanjutan usaha sebenarnya. Naik pun itu ada win-win solutionnya, ada kompensasinya kan. Jadi naik itu nilai dari presentasinya kan tidak menurun, malahan ditambah kompensasinya. Sama dengan $10 juga, itu ada kompensasinya juga. Sehingga kita diuntungkan dalam beberapa hal sebagai investor. Begitu Pak. Yang awalnya kita mau kembali, awalnya kan $50, bikin promosi $10. Jadi yang paling balance itu di mana angkanya? Padahal kita mau dari $10 itu kembali ke $50. Karena tidak bisa secepat itu, maka dibuatlah menjadi $30. Itu kebijakan dalam sebuah bisnis itu seperti itu. Jadi ada balance sehingga bisa menjaga bisnis itu tetap bisa berjalan dan keuntungan-keuntungan itu bisa kembalikan konsisten kepada anggota dan member. Begitu Pak. Halo? Terima kasih Prof. Ya, terima kasih kembali. Dan kepada teman-teman yang lain masih tangannya di atas ini. Mau bantu Ya, jawab, Pak? ya silakan Pak Bu Ya, Dewi. yang Ya, pertanyaan tentang suku bunga naik, apakah Paloma mau naik lagi? Maksudnya ini suku bunga bank yang ada di US, karena eh, kenaikan suku bunga di US, bank di US itu akan mempengaruhi harga Bitcoin, akan mempengaruhi harga kripto. Pertanyaannya ini apakah Paloma akan naik atau tidak? Ini kebijakannya tuh berbeda ya Bang ya. Jadi semakin Bitcoin itu naik turun, kita semakin untung. Gak ada hubungannya. Kita ya, semakin oke-oke aja gitu. Tetapi kenapa kok kita mau naik ke $30? Sebetulnya saya gak bermaksud membela Paloma nih. Maaf ya, saya hanya thank you. berusaha memikirkan bagaimana sebuah perusahaan itu berjalan gitu aja. Secara umum ya. Ya, Jadi begini, semakin banyak member, kebutuhan Paloma itu bukan hanya masalah di manajemen personalnya juga, tetapi membutuhkan lebih banyak device atau untuk melayani jumlah member-membernya. Nah, inilah yang membuat operational head-nya menjadi lebih tinggi. Maksudnya seperti itu. Karena operational head-nya tinggi, kemudian kita juga diperlukan untuk mengupgrade sistem, ada juga memaintenance sistem, makanya kita tidak bisa berada di $10. Intinya seperti itu. Itu betul. kebutuhan dari pihak Paloma. Kemudian kita sebagai member, kenapa kok di $30? Sebetulnya itu juga tidak masalah. Karena apa? Oh, kita tidak, itu juga tidak saklek harus sekarang, harus ini. Begitu kan tidak. Tetapi kita masih bisa mencicilnya pelan-pelan. Pak. Kemudian sifatnya lagi, apa yang kita lakukan saat ini adalah investasi, bukan tabungan. Jadi kalau tabungan itu kan kita bisa ambil semau gue ya. Kalau ini kan tidak, kita investasi. Jadi kita masukin dana kita pelan-pelan, pelan tapi pasti, masuk lagi, sehingga bertumbuh. Itulah investasi. Kalau kita mengharapkan ini masuk terus dapat lagi, bisa diambil lagi, ya itu namanya titipan, bukan investasi ya. Jadi investasi kita lihat nanti misal 3 bulan kita seperti apa. Nah seperti itu. Kita berkembang atau tidak, seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi jangan khawatir, kita tetap semangat menjalankan investasi kita dengan baik. Begitu ya teman-teman ya. Siap, Bu. Ini sungguh Kalau luar kayak biasa gitu. ya, Ibu Dewi dalam keadaan sakit pun
sama dengan saya waktu itu saya tak tunjukin apa terus online sehingga hari ini sudah 48 kali tanpa stop. Nah, ini luar biasa kepada Pak Sopyan dan kepada Bu Dewi kita salut ya kepada Pak Asep Gumilar, kepada Pak Sapri ya dan semuanya kepada Pak Yuen Rosten. Artinya apa? Kita sudah menjadi pengusaha dan entrepreneur. Ketika kita tidak bergerak, berarti di belakang kita ada sejumlah orang tidak makan. Kembali ke sini. Jadi sebuah kesempatan yang datang adalah kesempatan yang emas saat sekarang ini. Menjelang 1 bulan ini tutup, sebulan 11 ini. Kita nggak menghitung bulan 12 karena anggap itu liburan. Tapi tetap kita bekerja, tetap kita online. Seperti apa kita membantu teman-teman yang belum mengerti, yang mau mengerti, ya, yang mau menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Dan ini biasa ya, dan terima kasih sekali terutama kepada Ibu Dewi, ya, dalam keadaan kondisi yang kurang-kurang sehat, tapi tetap memberikan sebuah peluang buat kita dan informasi yang mantap. Terima kasih Oke, Ibu Dewi. jadi Silakan. saya nantikan ke yang lainnya itu seperti itu. Oh, Pak Sapri tadi ya. Ya, silakan yang kepada ibu-ibu terutama ya. Ibu-ibu silakan Ibu minta bertanya. kemana? Karena Pak Yusuf Khairon, Pak Yusuf Khairon udah nikmati itu. Pertanyaan dia sudah nikmati duit tuh. Iya itu Pak. Terima kasih. Thank you loh ya, thank you sudah mengembangkan Paloma Asia Pacific Limited sedemikian rupa Pak di Wonosobo. Thank you Pak Yusuf Khairon. Tentu perusahaan-perusahaan seperti Paloma Asia Pacific Limited ini terus ya memantau bagaimana perkembangannya. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, Sekiranya sama-sama. Saya silakan. Udah tutup ya Pak? Ya, saya tutup satu persatu dulu nih agar Oke. tidak ya kalau nggak ditutup drone nih suaranya. Saya log dulu ya teman-teman ya. Saya log sebentar ya, yang lainnya ya. Saya log dulu sebentar. Silakan Pak Yusuf Khairon, dibuka mic-nya. Oke. Oh iya Pak, ini. Keras sekali. Selamat malam Pak. Alam, salam semangat. Ya, semangat. Alhamdulillah, saya sudah. Menerobos dari Paloma Asia Pacific Limited kita kenalkan Pak Yusuf Khairon dari Wonosobo. Silakan Pak. Alhamdulillah ya. Terima kasih sekali. Saya sudah menikmati banyak ini. Sudah $100 lebih yang saya tarik Amin, dari amin Pak. ya dari ikut $10. bagi-bagi dong, Pak. Alhamdulillah Bagi-bagi. manfaat untuk ngopi sama teman-teman gitu kan. Udah bisa 1,5. Ya, Luar biasa ini. Untuk sekarang itu ini lagi sama mudah sekali. teman juga nih. Salam Pak. Zoom-nya ya sama teman nih. Jadi mau tanya ini Pak, mau tanya. Ya, Kira-kira nanti untuk penarikan terutama ini ya. minimal itu tetap $10 atau ada kenaikan misalkan ini sekarang narik harus punya $20 baru bisa narik. Kalau enggak bisa lah. Ini Ya. yang kita khawatir Pak, teman-teman khawatir di situ. Kalau tetap di angka bisa narik minimal 10 kan masih ya bisa cepat dapat. Amin. Terutama yang baru-baru. Ya. Jadi untuk penarikan tidak ada perubahan, tetap minimumnya adalah $10, Pak. $10. Iya, iya. Iya, Terima kasih. perubahan itu. Ya, Jadi oke, siapa terima teman-teman kasih. bisa terbantu. Oke. Gaji direktur. Ya, jadi satu hari Ya, kalau bisa mungkin gaji direktur. itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Yusuf Khairon terus maju, Maju terus amin. beraktivitas ya, terus aktif karena memang angka-angkanya sudah bisa dinikmati. Siap. Terima kasih. Jadi kita Siap. salut teman-teman lain kepada PW ya kadang-kadang dari tim CS-nya atau tim marketingnya memang agak lambat karena memang kadang-kadang pelayanannya begitu banyak. Jadi perkembangan dari Paloma Asia Pacific Limited kita tidak mengira bahwa akan menjadi viral seperti ini. Jadi ada penambahan juga di kata Direktur Marketing ada penambahan marketingnya nanti seperti apa sehingga pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan kepada teman-teman dan anggota atau member bisa terlaksana dengan baik. Ya. Dan ini ingat teman-teman, teman-teman selalu semangat ya.
di dalam banyak hal ya. Kalaupun ada lagi ide, saran dan pertanyaan, silakan kita buka malam ini, kita komunikasikan. Jawab dengan cepat ya, akan kita catat. Dan jangan lupa teman-teman, catatlah eh, di apa pesannya kita di Zoom ini, Kolom catat komentar. kolom komentar katanya. Jadi kita bisa baca ulang ketika kita diskusi sama tim manajer marketing, operasional, kita bisa mengeluarkan ini. Ya, silakan Pak Sopian. Oke, Prof. Selamat malam. Selamat, Pak. Ya, Berjaya, berjaya. ya, baik. Jadi begini, Ya, semoga rekan-rekan sekalian, para member Paloma, mungkin kita ini sedang berproses. Artinya berproses itu perlu suatu perjuangan, suatu Betul. perjuangan. Jadi dalam hal ini, mungkin untuk saat ini mungkin kita agak down, karena mungkin kaget para member kita, para atlet downline kita mungkin kaget. Tetapi dari hasil kita selaku upline itu cukup benar-benar cash flow-nya sangat-sangat luar biasa. Artinya kalau misalnya kita mengajak 5 orang member, kita sudah dapat $30. Plus dengan dari dompet rekomendasi, kalau nggak salah itu ada $10, berarti sudah dapat $40. Itu sudah Agak cukup. nguras, Pak. Agak nguras Nah, pengetahuan. oh enggak. Itu sudah menjadi. Jadi dalam ini kepada rekan-rekan sekalian, mari kita merubah strategi. Merubah strategi itu sangat penting karena strategi kita selama ini mungkin kita hanya berfokus kepada $10. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya $30 ini memberikan cash flow yang cukup luar biasa buat kita. Mungkin itulah. Terus terang saya dengan Ibu Dewi, mungkin Ibu Dewi lebih paham. Saya anggap Ibu Dewi adalah master bagi saya. ya. Jadi semoga kita memberikan doa yang terbaik untuk Ibu Dewi. Amin. Semoga cepat sembuh, Bu Dewi ya. Ya, Amin. kita Baik. Ya. sembuh dan sehat kembali. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan, mungkin saya hanya bisa memberikan satu motivasi. Marilah kita sama berjuang, jangan sampai down. Mungkin dalam ini mungkin kita lagi down train istilahnya, mungkin satu saat akan up train, itu saja. Jadi marilah kita kembangkan bersama. Sekali lagi strategi kita robah. Jadi tidak berfokus kepada $10 lagi. Biarkan mereka mungkin yang ingin tidak menerima dengan kenaikan $30 ini, biarkan saja. Masih banyak yang lain yang mungkin akan menerima. Itu saja. Untuk Pak Sapri, jadi perlu saya sampaikan perbedaan menabung dengan investasi. Tadi disampaikan oleh Bu Dewi. Jadi kalau menabung ini kita hanya mengamankan uang kita, hanya mengamankan uang. Sedangkan investasi itu kita memberikan satu perkembangan untuk aset kita. Jadi kalau kita menabung di bank, mungkin dalam kurun waktu 1 bulan atau 2 bulan, itu mungkin akan terkuras, Pak. Akan terkuras terus terang. Banyak potongan ini, potongan itu adminnya. Tetapi dengan maaf Pak ya, maaf sebelumnya saya potong dulu. Silakan Pak. Maksud saya kayak gini. Jadi kita $10 dulu diinvestkan. Nah, ada lagi diinvestkan lagi seperti itu. Bukan kita sistem menabung. Kalau sistem menabung ini namanya juga. Ya, paham. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Prof ya. Baik, jadi Pak Sapri, selamat kita. Mari kita berjuang Pak Sapri. Biarkan selalu. Iya, biarkan mereka yang mau Paloma ke masyarakat. Iya, itu harus itu. Jadi saya terus terang saja, Bro, tadi dapat member 1 orang, dia invest $30, cash flow berkita $6. Iya, cash flow berkita $6. Selamat $6. Iya, $6. Berarti kalau kita kali 5, ya kalau kita kalikan 5 orang sudah $30 tuh, Pak. Ditambah dengan plus dompet rekomendasi, kalau nggak salah, ada $10, Pak ya. Kalau sudah $6 Bapak dapat itu dong, 110 dong. $6, ya. Untuk kalau dirupiahkan, Pak. Ya, $110 itu lumayan itu sudah gaji itu, Pak. Jadi marilah Pak Asep, mari kita semangat Pak Asep, Pak Wayan Rosden, Bu Dewi. Kita perjuangan Pak Yusuf Khairon, Pak Yap. Ya.
kita Pak Yap. Yuk, perjuangkan. kita berjuang. Ayo, Oke, ayo Oke, berjuang, Pak. semangat. ya. Ya, Terima kasih Pak Oke, Wayan. Hadir. Siap. Hadir. Ya. ya. Oke, mungkin hanya itu Pak sebagai motivasi dari saya, sebagai sedikit memberikan semangat buat rekan-rekan kita. Ya. Baiklah, Makasih, Pak. ya, selamat malam Pak Prof. Thank you kepada Pak Sopian, pada Pak Ibu Dewi, Pak Bu Dewi, ya, Pak Sopian juga, Pak Yap Aja, Pak Iwan Rosten, ya, Pak Iwan Suendra, Asep Gumilar, dan Pak Sapri. Ini adalah tonggak-tonggak sejarah di dalam dunia cryptocurrency. Jadi arbitrase cryptocurrency ini tidak di sini saja, tidak di Paloma Asia Pasifik saja. Jadi brother dan sister, teman-teman bisa mengembangkannya nanti lebih mengerti lagi apa itu arbitrase cryptocurrency. Bagi mereka yang belum mengerti, ya kan ajarkan mereka tentang apa money changer yang dibicarakan oleh Ibu Dewi sebelum-sebelumnya. Kita sebagai money changer cuma membutuhkan apa? Perbedaan. Setiap money changer ada yang bertanya, kenapa Pak? Dolar di yang satu lain, yang sini lain. Ya tergantung kepada money changernya. Jadi tergantung kepada situasi negaranya, regulasinya seperti apa. Itu pasti berbeda dari manajer A, manajer B, pasti ada Mana selisih di bidang belakangnya. ada yang dulu. Ya, Pak Iwan Swendra, silakan kalau ada saran dan pertanyaan. Halo, halo. Ya, Ini banyak kan loh, Prof. Nggak ada yang Singken jawab. Ken udah beli? Singken Ken beli? siang. Iya, saya Selamat belajar. malam semuanya. Cuman yang menyimak Ya, sebenarnya dengan adanya kenaikan itu memang bagus sih. Tapi emang di bawah sih yang $10 pasti akan berpikir. Cuman ya kembali ya, lagi namanya juga seleksi alam. Nah, cuman kebetulan yang kami rekan-rekan yang kita rekrut dan keluarga itu semuanya di atas itu. Cuman yang ke masyarakat bawah yang maunya pakai sistem yang dulu kita punya uang $10 dikasih akhirnya berpikir juga. Ya mudah-mudahan ah, nanti ada nambah lagi itu aja. Ya, dia kan tetap berusaha saja Pak. Cuman ya amin. ya meyakinkan menurut kita di sini yang di kampung Pak dia lebih senang lihat mohon maaf ya ini judi saya ceritakan dia bilang lebih baik melihat judi sabung ayam langsung menang kalah ketahuan ketimbang yang gini katanya itu yang menjadi kendala kami meyakinkan orang. Sama, Pak. Terima Saya juga kasih itu pengalaman aja kayak Pak. gitu itu yang banyak. Oke. Jadi Mohon maaf semua kekurangannya. ya perjudian, spekulasi itu semua sama sebenarnya. Bagaimana mengambil sebuah keuntungan. Oke. Jadi mengambil keuntungan itu seperti apa? Jadi bukan mengambil sebuah kerugian kata Pak Iwan Rosten. Iya Jadi benar Di itu. Paloma itu untung, Pak. ya, jadi hidup kita ini sudah hidup spekulasi saat sekarang. Kita hidup di lingkungan spekulasi karena uang kertas itu kan ada masalah di situ. Jadi kita spekulasi hari-hari kita apakah uang kita di bank itu menjadi lebih kecil lagi atau uang kita hilang sama sekali di bank. Iya Sama, benar itu. sama ayam, sama karena di situ dibutuhkan uang cash, uang kertas. Apa uang kertas itu nanti bertambah untuk pertaruhannya ada menang bisa 200 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar. Itu uang cash nggak bisa dikirim mengirim kalau adu ayam itu kan gitu. Tapi di sini ketika kita berdagang maka ada dapat USDT, USDT bisa jadi uang cash. Bisa Benar menambal kehilangan uang kita di tempat lain. Itu aja. Nanti ceritakan kepada mereka karena kita kan butuh benar modal. Pak. Nah, Iya. betul nggak? Ya kan kita Iya. butuh modal Mindsetnya sekarang ini. mereka belum Iya, maksudnya suaranya karena nggak saya terima dengan bagus Pak Iwan Suendra, kayaknya mungkin signalnya. Karena semuanya sama, setiap hari itu kita butuh uang cash. Kalau kita butuh uang cash seperti uang fiat, maka dia akan menjadi masalah. Kenapa? Kalau kita mungkin membeli barang, mungkin dengan $100 bisa mendapat 10 barang. Sekarang dengan 100.000, 100.000 ya, ada 10 barang kita bisa dapat. Dulunya, sekarang $100.000 kita mendapatkan 2 barang. Artinya uang kita jadi berlipat-lipat. Jadi kalau masuk ke dalam dunia uang digital, ya,
itu mempermudah kita sebenarnya untuk mendapatkan apa? Uang untuk menjadi uang cash. Maka dibuatlah sebuah permainan dagang dari Paloma Asia Pacific Limited itu yang namanya perdagangan arbitrase cryptocurrency dengan modal yang kecil. Bagaimana kalau ada modal yang besar? Ya itu bisa mendapatkan lagi. Jadi itulah hampir sama semuanya. Yang satunya memakai benda fisik untuk dipertaruhkan, tapi itu spekulasi, tidak bisa tepat. Nah, jadi kalau di Paloma itu bisa tepat berapa persen saya bisa dapat dengan modalnya saya. Nah, nanti itu step by step kita cerita kepada mereka. Memang ya dunia ini ada pro dan kontra. Begitu. Maaf, Prof ya, saya potong dulu. Saya Silakan, bersyukur silakan Pak ada Sabri. Paloma. Iya, Pak ya selalu berjaya, berjaya, berjaya. Silakan Pak Sapri. Pak Sapri terus ya bicara dulu. Izin ke Iya, toilet. ya elah. Belet. Saya bersyukur ada Paloma. Bersyukur bersama Saya nanti saya dulu bersyukur ada nunggu Paloma. Profnya dulu. Ada mesin. Nunggu Profnya Pokoknya dulu. konsisten selalu di hati. Selalu semangat sambil nunggu Pak kawan-kawan. Prof. Lanjut aja, biarkan Pak Profnya di toilet. Lanjut aja Pak, lanjut aja. Ya nantinya nggak tembus lah, pertanyaan lagi nantinya. Saya bersyukur ada Paloma. Dia Ada pakai mesin earphone cetak jadi duit. pasti dengar Pak. Amin, amin, amin. Kalau ada pertanyaan jawab, tanya aja Pak, nggak apa-apa. Iya. Ya kayak tadi siang kan ada kayaknya seorang bos lah dia chat saya. Di situ dia nanyakan dana sebesar 30S itu berapa? Kata saya 400 lebih, 488. Nah, di situ dia ingin keterangan lebih lanjut. Sedangkan saya pembelajaran itu belum nyampe ke tengah. Saya lempar ke Pio, juga Pionya nggak balas chat. Gimana? Dia lagi marah. Jadi ujung-ujungnya saya kasih nomornya aja, entah di chat enggak sama dia. Oke, Pak Sapri, sebenarnya itu sudah ada kalkulator sebenarnya, kalkulator yang baru, yang perhitungan dari $30 itu seperti apa, kalau dia ngambil 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan 180 hari. Jadi kita akan Not ingatkan work, Prof. Ya, marketing. maksudnya ini Prof, maksudnya gini loh. Ya, Dia kan kalau sebagai kita sebagai member intinya kan awal ikut, Ya. awal ingin ikut. Nah, di situ kan dia tentu menggali informasi Ya, betul. tentang Paloma, terus pendirinya kapan, begitu kan? Ya, betul. Nah, sedangkan saya di situ belum mendalami sepenuhnya, gitu kan? Masih mentok di baru ujungnya lah saya pengetahuannya di situ. Sedangkan saya mau chat sama admin saya, SMS saya juga nggak dibalas, dia lagi marah. Ya ujung-ujungnya saya kasih nomornya, entah di chat atau enggak, kabur dia. Itu bos itu. Bos besar kayaknya itu, pemain kripto dia bilangnya. Jadi Padahal itu peluang bagus bagi saya. Dia nanyakan kan kalau saya chat dia tuh entah balasnya kapan lagi gitu kan. Sabar Pak, belum jodoh mungkin. Kayaknya sih, ya mungkinan sih syukur-syukur jodoh lah. Tapi ingat ya Pak Sapri, selalu bersabar. Saat Iya. sekarang belum, mungkin beliau punya kesibukan, beliau punya permasalahan yang belum selesai. Tapi terus kabarin bahwa kabar baik dari Paloma Asia Pacific Limited melalui program trading arbitrase cryptocurrency bisa membuat penambahan modal untuk mendapatkan cash flow. Iya Pak, kalau itu sih tetap Pak saya Sabri. sampaikan. Iya. Ya di intinya Hanya inilah, punya ya kemampuan itu sekarang atasannya ini. saya ini, Ya. atasannya saya ini gimana kata saya, cari-carinya kemana, sedangkan chat saya nggak dibalasnya. Katanya nggak Jadi mau. kalau atasannya tidak dibalas gitu, usahakan kalau dijumpai kita bisa memberikan jawaban yang mendekati atau pas agar kita bisa melangkah terus. Karena di Paloma ini hanya dengan kerja keras dan kerja cerdas
ya dan Ya, merevalkan program Paloma Asia Pacific Limited sehingga modal kita lebih cepat kembali dulu. Itu yang paling penting. iya. Ini yang Kapan tadi lagi kita itu kembali? bahas. Ya, dengan direktur marketing kita bahas gitu. Bagaimana sih anggota dan member itu kembali dulu, Pak, saya bilang. Kembali dulu dari modalnya mereka. Nah, dengan menjadi apa menciptakan lima orang yang suka dengan program Paloma Asia Pacific Limited, modal kita Iya. sudah kembali. Itu dulu. Mm-mm. Bukan begitu, Pak Asep? Ya betul, Prof. Saya tambahin ke Pak Dengan, Tap. Saya ya, pernah bilang Pak Prof bahwa ada dua ciri orang yang suka Paloma dan tidak. Jadi salah satunya itu yang tadi bos besarnya itu dia menanyakan sesuatu, tertarik interest ke Paloma bahwa Iya, betul Pak, itu kayak lah gitu dia. 90 berapa persen dia tertarik. Makanya dia nanya, itu mungkin kita harus six sense ya bahwa wah ini tertarik nih. Ya itu jangan ditinggalin Pak kalau menurut saya. Iyalah. terus Pelan-pelan nanti bahwa itu Ajak mungkin ngopi. tertarik. Nah, iya, Pak ya. ajak kopi tuh di Makassar tuh. Sarapan pagi, aja sarapan pagi makan lontong. Waduh. PDKT, Ya, PDKT. Apa Sapri? nanti aja kembali tuh Pak. Nanti aja Iya. kembali, kita dekati aja. Nanti kembali dia. Ya, mudah-mudahan kembali lah. Chat saya lagi nanti. Kembali Pak. Mungkin besok dia. Yakinkan kita positif Pak. Yakinkan kita positif, pasti akan ingat dengan Bapak tuh. Yang Ya, penting nomor doa. saya sih udah nyebar. Ya, yang penting doa dan malam ini terima kasih sekali bahwa perjumpaan kita sudah 2 jam ya. Dan kita ingat ya, Selasa, Rabu, belum ngomong Kamis loh. kita selalu membuat situasi seperti ini. Ya, Bu Dewi, Ya, malam ya. ya. Salam semuanya. Ya, terima Untuk kasih Pak bahwa Sapri ya, saya pengen ngomong. Ya, Pak, ya, Bu. ada Pak Mustolik. Sapri, Ya, itulah fungsinya kita belajar. Iya. ya, Karena kita tidak tahu kapan kita ketemu dengan orang yang mempunyai kemampuan atau pengetahuan lebih dari kita. Iya, benar, Sebagai Bu. anggota Betul, Bu atau Dewi. sebagai member Paloma, kita harus punya pengetahuan yang lebih dari orang yang kita hadapi. Iya, Jadi benar. tuntutan belajar di Paloma itu bukan karena keinginan pribadi atau keinginan dari Paloma, tapi itu kebutuhan kita. Kalau kita Betul. paham, kita bisa jelaskan dengan baik, sehingga orang yang berada di depan kita bisa mengerti. Seperti Siap, itu. 86. Nah, jadi saya mohon semuanya ya, bagi semua member, kita tetap memang harus tetap belajar terus ya. Jangan Bekerja keras ya, Bu. Jangan 86. patah semangat. Memang bahasanya sulit saya jawab ya. Bahasa luar angkasa ya. Tapi kita tetap belajar. Kemudian untuk Pokoknya Paloma itu menguntungkan. untuk tim Paloma, Ya. saya mohon sekali perhatiannya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mau berapapun kita akan dinaikkan limitnya, limit bottom limitnya. Saya rasa itu tidak masalah, karena banyak masyarakat kita itu orang cerdas, orang yang banyak akal, bisa kita raih itu bisa. Cuman tolong beri penjelasan, karena apa? Kita tuh bisa bahu-membahu untuk memenuhi itu. Tapi kita butuh waktu. Sehingga kalau kita saat berhadapan dengan member yang saat ini dalam kondisi kurang mampu, kita bisa menyemangati kok. Dan mereka juga oke. Mereka setuju untuk tetap naik ke 30. Cuman ya itu tadi, kita kalau didadak seperti ini kesannya kayak dibenturin gitu loh. Nah ini betul, yang saya Bu. nggak suka. Iya, kayak gitu. Jadi saya mohon besok kita dikasih ya. waktu dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu. Bu Terus Dewi, sistem yang ada di Paloma. Ya, sukses Paloma. Jadi kepada teman-teman, ini sudah mendekati akhir dari pertemuan kita. Kita sebelumnya angkat dulu dari Pak Mustolik. Silakan Pak Mustolik. Oke, Bentar, Pak. halo. Pak, saya masih ada 2 pertanyaan. Sebentar. Apa ini? Yang kedua adalah sistem di Paloma. Sistem di Paloma yang menyebutkan kalkulasi itu hanya bisa dipakai bagi akun yang masih kosong.
bagi akun yang sudah terisi, misal kayak saya nih, saya di 180 hari, saya mau ngecek keuntungan pun saya nggak bisa, Pak. Bisa dicek ke yang lain. Silahkan. Nah, Iya, itu. iya. Kemudian yang kedua, Benar tuh, Bu. Mas, Direktur marketing bisa meminta timnya marketing untuk membuat yang lebih bagus lagi. Karena perhitungan itu kan dari Excel ya, dari perintahnya. ya Mungkin itu betul. Itu by nanti system soalnya. ya. Lebih lebih Nah, gini aja dengan marketingnya tuh lebih lebih dekat lah dengan investor gitu aja, Prof. ya, Marketing, Pak. ya. Ya. Silakan Kadang Pak kita nggak Mustolik. bisa mengandalkan marketing, Pak. Ketemu orang tuh mesti dalam waktu sepersekian detik kita harus bisa apa ya? Memperhitungkan Ya betul. Kemudian itu, bagaimana keuntungan itu bisa didapat, bagaimana oke, keuntungan itu bisa bertambah. Jadi thank you Ibu Dewi. oke. Segala pertanyaan, sarannya sangat luar biasa buat kami. Jadi merupakan strategi kami untuk kemajuan-kemajuan dari Paloma Asia Pacific Limited. Jadi terima kasih. Kita angkat dulu Pak Mustolik. Silakan Pak Mustolik. Halo, selamat malam ya semuanya. Selamat malam. Ada Malam. pertanyaan Ini jawaban. mau nambah itu tadi pertanyaan dari Bapak Sapri ya. Eh, Ya, kaitan apa itu member baru yang tidak jadi. Mungkin betul. dari Paloma perlu memperbarui itu plan market itu lebih detail lagi, profil Paloma sejarah sampai apa itu lebih detail lagi. Jadi nanti bisa mempermudah member-member untuk mencari member baru lah. Informasi. Baik. Jadi Ada yang lain Pak? Cuma itu ya. ya Oke, terima seperti itu aja. kasih kepada Pak Mustolik. Ya, Paloma akan mempersiapkan ya Paloma Asia Pacific Limited dari company, dari sejarahnya seperti apa, perkembangannya. Jadi ini adalah sebuah perusahaan grup ya, grup yang cukup besar sehingga mereka salah satu bidangnya sekarang itu dalam 10 tahun mereka berkecimpung di dalam dunia arbitrase. Bagaimana mengambil keuntungan dari volatilitasnya, ya kan kenaikan harga turunnya harga itu begitu cepat per milidetik dan per menit, ya. Bagaimana merupakan tonggak profitabilitas kita. Jadi bagaimana mengambil keuntungan itu. Kalau di trading biasa seperti trading falas itu tidak bisa karena lambat. Karena hanya di cryptocurrency yang bisa mendapatkan keuntungan dan software yang namanya arbitrase cryptocurrency bisa dipakai dengan maksimal. Jadi karena kita membutuhkan sebuah peningkatan kualitas produk, ya, stabilitas layanan yang berkelanjutan, penyesuaian karena kondisi ekonomi saat sekarang ini, bagaimana tingkat para anggota dan para member bisa mendapatkan cash flow, ya, yang bisa membantu kebutuhan setiap hari. Itu yang paling penting. Jadi ini jangka pendek. Jangka panjangnya gimana? Bagaimana jangka panjang ini? Maka terlibatlah angka-angka yang dinaikkan untuk jangka panjang. Untuk apa? Membalanskan bisnis ini seperti apa. Sehingga keuntungan itu bisa didapatkan oleh anggota dan member. Jadi semua dari ide dan saran dan pertanyaan malam ini dari Ibu Dewi, Mustolik, Satu eh, lagi, Pak Yusuf Khairon. Ya, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. maaf, kita belum mendapatkan marketing plan setelah uh, hal yang baru ini terjadi ya Pak ya. Jadi saya mohon tim marketing menyediakan marketing plan yang baru gitu. Ya, sekali lagi bahwa hari Senin sudah diinformasikan ya kemarin, hari Senin ya. Sekarang Selasa ya. Hari Senin ada perubahannya. Mungkin dari upline atau tim marketing malam ini ada yang join. Silakan dipersiapkan sehingga bisa kirim kepada semua anggota dan member. Marketing saya lagi marah, Ya. Prof. Oke, terima kasih. Ya, Marketing sudah saya ada. lagi marah. Yang penting kita tenangkan kemarahan-kemarahan yang ada. Ya, kita ucapkan bahwa Saya hari sudah dapat, Prof. Kamis, ya. Saya sudah dapat, sudah minta. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah beruntung ya mendapatkan hasil itu cash flow-nya dari Paloma Asia Pacific Limited melalui trading arbitrase cryptocurrency. Malam ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai, salam sejahtera buat kita semua, salam berkat kita semua ya dari Sabang sampai Merauke.
Om melalui Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Wah, dari Terima kasih Sabang informasinya, Sampai Prof. Merauke. Nah, saya ucapkan terima kasih dari Paloma Asia Pacific Limited. Mari kita berhasil dan sukses bersama menjadikan Semangat, menjadikan kita pejuang-pejuang ya, semangat. USDT dan rupiah. Terima kasih Pak semuanya. Eropa ini paling aktif Selamat ya. malam, selamat bertemu dan selamat jumpa hari Rabu. Terima kasih. Selamat malam. Bye. Malam Pak, malam Prof. Semangat adalah milik kita. Jaya, 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 jaya. Jaya selalu. Teman-teman yang lain ya. Bye. Selamat malam. Malam.